Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Arifin SPDI, mahasiswa PPG Kemenak tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0621 08 25617. Pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan pengambilan video UKIN di SMA Negeri 1 SP. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Sekarang kalian semangat nggak untuk belajar hari ini? Semangat nggak? Sekali lagi semangat nggak? Oke, baik. Kalau memang kalian semangat untuk belajar, lebih barokahnya sebelum kita memasuki apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap untuk satu orang satu kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca umum kita terlebih dahulu. Mulai. Amin. Selanjutnya tadi kita sudah memohon kepada Allah, sekarang kita sanjung lagi Nabi Muhammad SAW melalui selawatnya. Oke. Semua ya, Pak yang jadi pimpin. Oke, semua. 1, 2, mulai. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Oke, selanjutnya kita akan melantunkan ayat-ayat Allah sesuai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Oke, sama-sama ya. Oke, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qurba wal miskin benas sabi tawdir tawdira innal mubadirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitan lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memeriksa apakah kalian siap untuk menerima
materi yang Pak Guru ajarkan. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian. Ada nggak yang masih kotor? Oke. Tidak ada ya? Semuanya tolong berdiri. Lihat kerapian kalian. Oke, sudah. Oke, duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian, ya. Di sini siapa yang sakit, yang tidak hadir? Ada dua, Pak. Siapa? Saudara Hairul sakit, sama Ibu Farija tidak tanpa keterangan. Oke, mudah-mudahan mereka bisa, yang sakit bisa sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Dan yang tidak hadir mungkin minggu depan insya Allah dia akan hadir. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang Pak jelaskan sebelumnya, yaitu apa? Satu orang, siapa? Suabul iman. Suabul iman itu apa? Ya, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu ada berapa? 77 cabang iman. Sekarang yang bisa menjawab dari 77 cabang iman itu, manakah yang termasuk dalam rukun iman? Ayo silakan. Baik, cabang yang termasuk dalam rukun iman: 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang keenam, beriman kepada hari akhir. Oke, tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya adalah Pak Guru akan memberikan motivasi yang berkaitan dengan tentang materi yang Pak ajarkan, yaitu kehidupan berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Dan sebelumnya, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah melalui model pembelajaran The Planning, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita masuk di bagian intinya, Pak Guru akan terlebih dahulu menjelaskan motivasi yang berkaitan dengan berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Coba kalian perhatikan di depan. Dalam kehidupan kita diberikan akal oleh Allah agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun seringkali manusia tergoda oleh hawa nafsu dan lupa akan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Yang pertama adalah saat kita berfoya-foya, kita lupa bahwa ada orang lain yang sedang kelaparan dan membutuhkan. Artinya, dalam sisi motivasi buat kalian adalah bagaimana cara menghindari ketika orang lupa terhadap teman ataupun keluarganya masing-masing. Dia merasa kenyang, tetapi di sampingnya, di tetangganya dia kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ria dan sum'ah kita berbuat bukan karena Allah, tetapi hanya dipuji oleh manusia. Dan itu membuat amal kita sia-sia. Yang pernah Pak sampaikan adalah bahwa ria dan sum'ah ini adalah ketika kita memiliki amal dan timbul yang namanya ria, maka semua amalan yang kita perbuat akan hangus, termasuk amalan sholat. Yang ketiga, takabur.
sombong ketika menganggap diri lebih baik dari orang lain dan merasa merendahkan sesama. Tidak boleh kita saling merendahkan meskipun tingkatan kita itu lebih tinggi. Selanjutnya adalah hasad. Hasad membuat hati kita gelap, tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah dan sulit bahagia melihat orang yang sukses, tidak senang, tidak happy, tidak bahagia ketika ada salah satu teman kalian yang sudah mendapatkan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah kalian coba perhatikan gambar di atas. Apa yang menjadi kesimpulan kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Ya, nanti Pak Guru akan tanyakan satu persatu. Apa yang kalian lihat gambar di sini tentang 5 item yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berfoya-foya, ria sum'ah, takabur dan hasad. Dari 6 gambar ini bisa kalian memberikan pesan moral terkait gambar tersebut. Coba kalian perhatikan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, sudah ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok. Sebelum kalian memberikan pesan moralnya, sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok. Ayo, kelompok 1 mana? Oke. Ya. Kelompok 2. Ayo silakan. Coba tiap kelompoknya memberikan pesan dan pesan moral terhadap gambar yang ada di depan. Ayo, mulai dari kelompok 5. Silakan. Terkait dengan kelompok 1 dulu. Pesan moral dari berfoya-foya yaitu hidup berlebihan dalam kesenangan duniawi dapat membuat seseorang lalai dari tanggung jawabnya kepada Tuhan, keluarga, dan masyarakat. Harta dan waktu harusnya digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang dikabulkan dengan sementara yang tidak bermanfaat. Kelompok 2. Pesan moral dari adalah apa yang dilakukan pada diri sendiri tidak akan bernilai kemampuan, berdasarkan agar Kelompok 3, silakan. pesan moral dari hasad adalah hati merusak hati sendiri dan bisa menimbulkan keburukan. Daripada jadi lebih baik belajar bersyukur dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Kelompok 4. Pesan moral dari adalah memberikan kebaikan diri dan menjalankan dari keikhlasan. Lebih baik kebaikan tersembunyi hanya antara diri dan Tuhan. Oke, ayo kelompok 5 terakhir. Pesan moral dari takabur atau sombong adalah kesombongan membuat seseorang merendahkan orang lain dan lupa bahwa semua berasal dari Tuhan. Sikap ini bisa menutup pintu hidayah dan menyebabkan kehancuran moral. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi intinya. Pak Guru akan menjelaskan secara singkat. Sebelum kalian mendiskusikan apa yang menjadi materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat terkait menghindari sifat tercela dan berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Yang pertama adalah berfoya-foya adalah perilaku boros yang menjauhkan kita dari kehidupan sederhana. Yang kedua adalah ria. Ria mengarah pada tindakan menunjukkan amal untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sedangkan yang sum'ah adalah mencari pujian demi kepuasan diri dan mengabaikan niat yang ikhlas. Takabur atau merasa lebih tinggi dari orang lain dapat merusak hubungan sosial. Oke. Berfoya-foya menghindari pemborosan dalam kehidupan. Itu ada gambar makanan. Berfoya-foya adalah perilaku yang merugikan
dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam menjalani hidup penuh manfaat, kita harus menghindari pemborosan dan lebih fokus pada kesederhanaan, menghargai apa yang kita miliki, serta berbagi dengan sesama adalah cara yang lebih baik untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Selanjutnya, ria. Ria itu adalah mengharapkan pujian manusia. Ria adalah perilaku yang sangat tercela. Ria adalah perilaku yang sangat tercela dalam Islam, di mana seseorang melakukan ibadah atau kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip keikhlasan yang diajarkan dalam agama. Hidup sederhana dan tulus merupakan kunci untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari sifat-sifat seperti ria sangat penting untuk menjaga hati kita agar tetap bersih dengan menanamkan nilai-nilai agama, dan kita dapat hidup dengan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, sum'ah. Sum'ah itu adalah ingin didengar dan dipuji oleh sesama manusia. Terakhir, takabur. Takabur merasa lebih baik dari orang lain. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk kegiatan intinya. Ya. Tadi Pak Guru sudah membagikan kelompok. Sekarang kalian berdiskusi tentang apa yang menjadi persoalan yang berkaitan dengan hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, lanjut. Ya, sudah ya. Oke. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Coba lihat mana pulpennya. Oke. Mana? Oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Sekarang per kelompok masuk ya, mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, silakan. Yang lain coba perhatikan. Nanti kalian bisa bertanya dengan kelompok yang sudah tampil, yaitu kelompok 1. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menjauhi perilaku sum'ah. Saya Julia Putri sebagai moderator, saya Nurani sebagai pemateri 1, saya Nurani sebagai pemateri 2, saya Nurani sebagai pemateri 3, Saya Pak sebagai materi 4. saya Zafiro Azhara sebagai pemateri 5 dan menjawab pertanyaan. Baik, di hasil diskusi kami ini ada pengertian sum'ah yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Jadi, pengertian sum'ah secara bahasa, sum'ah berasal dari kata Arab sum'ah yang berarti didengar. Secara istilah, sum'ah
sum'ah adalah keinginan memperdengarkan amal kebaikan agar orang lain mendengar dan memuji, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sum'ah termasuk bentuk riya dalam ucapan. Sedangkan riya lebih sering berkaitan dengan perbuatan yang ingin dilihat orang lain. Dengan kata lain, riya ingin dilihat, sedangkan sum'ah ingin didengar. Dan ada pun dasar hukum sum'ah yang akan dijelaskan oleh pengantar Islam. Dasar hukum sum'ah dalam Al-Quran Al-Masih surah 18 ayat 110 yang artinya barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adapun tentang bahaya dan dampak sum'ah yang akan dijelaskan oleh pengantar Islam. Bahaya dan dampak sum'ah: 1. Menghapus pahala amal. 2. Termasuk syirik kecil. 3. Mengurangi pertemuan. 4. Mengurangkan keikhlasan. 5. Menimbulkan perpecahan. 6. Menyebabkan ketidakstabilan sosial karena budaya pamer. 7. Membuat manusia bergantung pada kemampuan orang lain bukan ridho Allah. Dan di sini dulu kita menulis tentang contoh perilaku sum'ah yang akan dibacakan oleh pengantar Islam. Contoh perilaku sum'ah: membaca doa keras agar dianggap alim, mengumumkan sedekah agar dipuji, menyebut-nyebut ibadah sunnah, memamerkan amal di media sosial, memberi ceramah dengan tujuan mencari popularitas, menceritakan kegiatan ibadah secara berlebihan tanpa tujuan pendidikan. Di hasil diskusi kita juga tidak lupa menulis kesimpulannya yang akan dibacakan oleh pengantar Islam. Bahkan dapat mengarah kepada syirik kecil. Dalam kehidupan modern, sum'ah tidak hanya terjadi dalam persoalan atau sikap sehari-hari, tetapi juga merambat ke media sosial. Ketika seseorang menampilkan amal baik demi citra atau hubungan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita yang muslim untuk menjaga niat, menentukan tujuan ibadah, serta menumbuhkan sikap ikhlas agar amal mendapatkan ridho Allah. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Berikan masing-masing contoh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan sum'ah dan riya. Riya menampakkan amal dengan tujuan dilihat orang lain. Sedangkan sum'ah memperdengarkan amal dengan tujuan didengar oleh orang lain. Keduanya sama-sama termasuk syirik kecil. Perbedaannya hanya terletak pada media. Riya melalui penglihatan, sum'ah melalui pendengaran. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Puas. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berfoya-foya. Saya Zahra Lady Ramadhania selaku moderator. Saya Nur Nabila Putri sebagai pemateri 1. Saya Syafira Diani sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Taludin sebagai pemateri 3. Saya sebagai hukum akimah sebagai manajer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan dan berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Ayo. Kelompok 3. Ayo, silakan.
Oke, kelompok ya. Perkenalkan nama saya Anwar Sofian. Izin bertanya untuk apa dampak negatif dari perbuatan menfoya? Baik, saya mengenal dampak negatif dari menfoya adalah kalau itu mengurusi kebahagiaan duniawi. 2. Menimbulkan sikap iri, gengsi dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sikap fisik. Bagaimana pendapat kelompok? Oke, terima kasih. Ayo tutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, semua kelompok sudah mendiskusikan apa yang menjadi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berfoya-foya, ria, sum'ah dan takabur. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi ini, saya minta dari kalian bisa menyimpulkan apa yang berkaitan dengan materi yang barusan kalian apakah? Coba, ayo silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita kali ini yaitu bahwa perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah sifat-sifat tercela yang harus kita hindari karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti melalaikan akhirat, merusak ibadah, menimbulkan konflik, dan menyebabkan ketidakbahagiaan duniawi dan akhirat. Jadi, lebih baik kita hidup sederhana, gemar bersedekah, rendah hati atau tawadhu, dan ikhlas adalah cara untuk menghindari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Apa yang berkaitan dengan ria, takabur, sum'ah, foya-foya dan lain sebagainya. Artinya adalah kita bukan sekedar mempelajarinya, melainkan kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Barusan sudah kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas ataupun sebagai evaluasi sebagaimana kemampuan kalian memahami tentang materi yang barusan kita pelajari. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal buat dikerjakan sekarang. Oke, baik. Sekarang kalian kumpulkan. Ayo, silakan kumpulkan. Oke, baik. Sekarang kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita di masyarakat maupun dalam keluarga kita masing-masing. Baik, kita tutup dengan menutup doa melalui ketua kelas. Silakan untuk memimpinnya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca ulum kitab terlebih dahulu. Mulai. Oke, terima kasih. Kita tutup.
dengan mengucap Allahumma fiqh ila qumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.